Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Awalul Sifani dengan NIM 2404111000159 dari kelas Basis Data 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas pertemuan 5 dengan tema konsep trigger dalam database, di mana studi kasusnya yaitu menggunakan database marketplace yang sebelumnya telah kita buat, di mana mahasiswa diminta untuk membuat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses database yang umumnya menggunakan tabel yang sudah ada pada database marketplace dengan nama produk, user, transaksi, detail transaksi, dan stok jika diperlukan. Langsung saja kita ke tugas yang pertama, yaitu trigger validasi data dengan tujuan memastikan data yang masuk ke database yaitu valid. Dapat kita lihat pada studi kasus ini, yaitu pada tabel produk, terdapat field yaitu ID produk, nama produk, harga, dan stok. Untuk yang pertama, yaitu kita membuat trigger before insert untuk memastikan bahwa harga itu tidak boleh kurang dari 0, dan yang kedua yaitu stok tidak boleh kurang dari 0. Jika hal tersebut tidak valid, maka akan menampilkan error. Langsung saja kita buat triggernya. Kita menuju ke tabel produk. Yang pertama kita memastikan kita membuat trigger di mana memastikan harga itu tidak boleh kurang dari 0. Nah, caranya yaitu kita beralih ke trigger, lalu kita create new trigger. Kita menentukan nama triggernya terlebih dahulu. Nah, dikarenakan ini mengenai harga, maka kita kasih nama harga before insert. Lalu kita kasih time-nya yaitu before, event-nya yaitu insert, lalu berada pada tabel produk. Untuk definisinya, kita bisa start dengan begin, lalu if new harga kurang dari 0, then kita beli signal SQL state 45.000. Mengapa demikian? Hal ini yaitu dibuat untuk menampilkan error secara manual dalam trigger. Kita kasih SQL state 45.000. Dengan set message-nya yaitu kita set error harga tidak boleh kurang dari 0. Selanjutnya kita kasih if. Sebenarnya hal ini tanpa adanya bisa saja, cuman kita mengedepankan sifat agar lebih rapi. Terlupa titik koma. Dan selanjutnya kita pencet go saja. Nah, maka trigger yang baru itu sudah ada di sini. Langsung saja kita uji coba. Nah, kita bisa pergi ke SQL. Kita cobakan insert into dengan tabel produk dan ketentuan ID produk, nama produk, dan harga, dan juga stok. Kita asumsikan values-nya yaitu 4051 dengan nama produk minyak kayu putih kimia
051. Kita asumsikan harganya yaitu minus 50.000. Lalu kita asumsikan stoknya 10. Ketika kita go, maka akan muncul error yaitu harga tidak boleh kurang dari 0 yang sudah kita set sebelumnya tadi. Nah, maka guna dari trigger tersebut yaitu memastikan bahwa tidak ada harga-harga atau validasi-validasi yang kurang valid seperti ini. Seperti contohnya yaitu harga di sini. Selanjutnya, yang kedua, kita bikin trigger untuk stok tidak boleh kosong. Untuk lokasi tabel triggernya yaitu pada produk, kita balik ke trigger, lalu kita create new trigger dengan nama trigger yaitu check stock. Lalu kita asumsikan tabelnya yaitu produk, time-nya before, insert-nya, event-nya yaitu insert, dengan definition bikin if new stock kurang dari 0, then kita memberikan signal state juga seperti yang awal tadi, signal SQL state, agar ketika kita menginputkan data yang tidak valid, maka akan memunculkan error. Dengan error stok tidak boleh kurang dari 0. If ya langsung go. Nah, maka akan muncul nama trigger baru yaitu check stock before insert. Selanjutnya langsung saja kita coba apakah ketika kita mencoba untuk insert, apakah trigger tersebut bisa terjalankan. Insert produk dengan ID produk, nama produk, harga, dan juga stoknya. Dengan value-nya asumsikan dengan ID produk 1 dengan nama produk mie instan food dengan harga 15.000 dengan stok min 19. Kita asumsikan min 19. Maka ketika kita jalankan akan memunculkan error state atau signal SQL state-nya tadi dengan message error stok tidak boleh kurang dari 10. Artinya, validasi-validasi yang kita terapkan pada trigger tersebut telah berhasil dengan memvalidasi bahwa ketika harga di set kurang dari 0, maka artinya akan memunculkan error, dan juga ketika kita menginputkan stok kurang dari 0, maka juga akan memunculkan error. Selanjutnya yaitu tugas 2, trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya yaitu trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Pada studi kasus, ketika terjadi transaksi, maka stok produk itu harus berkurang otomatis. Tabelnya kita asumsikan dengan data transaksi, namun pada database saya yaitu muncul di order detail. Lalu misalnya order detail tersebut berisi ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlahnya.
Logikanya yaitu saat data dimasukkan ke order detail tersebut, maka stok produk dikurangi jumlah, maka akan berkurang. Oke, selanjutnya kita langsung ke implementasinya saja. Kita pergi ke tabel order detail, lalu kita klik trigger, lalu kita create new trigger, di mana kita asumsikan bahwa trigger name-nya yaitu stok otomatis insert. Nah, dalam time kita asumsikan after dan eventnya insert. Lalu untuk definitionnya bikin update produk, kita set stock sama dengan stok dikurangin new quantity. Where ID product sama dengan new .id product. Kita go. Oke, kita sudah buat trigger baru di sini. Untuk selanjutnya kita cek kita pergi ke SQL, gunanya untuk mengecek di pada tabel produk, kita cek dengan ID tertentu berapakah jumlah sebelum dilakukan order lagi. Kita set 810 untuk barang produk di ID 810. Kita lihat bahwa stok sekarang yaitu ada di 725. Selanjutnya kita asumsikan studi kasus bahwa insert into order detail, ID detail, ID order, ID product, quantity, dan harga pembeliannya. Dengan value 6.000. Kita ID detailnya kita asumsikan 2010 dengan ID ordernya 5.000. Untuk ID produk 810 yang sesuai tadi dengan kuantiti pembelian yaitu di 100 pembelian dengan harga 150.000. Nah, kemudian sudah berhasil, lalu kita bisa cek ulang lagi. ID produk sama dengan 810. Apakah sudah berkurang atau karena kan kita sudah asumsikan bahwa kita sudah beli produk tadi from product. Nah, sekarang stoknya sudah berubah yaitu di 625 karena kita sudah menampungnya di order detail dengan ketentuan kita beli
di 100 produk, 100 kuantitinya 100. Kita bisa cek juga pada bagian bawah bahwa sudah ada tercantum di sini, sudah ada tercantum di order detail bahwa dengan ID detail 6010, dengan ID order 5000, dengan ID produk 810, dengan kuantitinya 100, begitu. Jadi pada produk dengan ID 810 tadi akan berkurang 100, akan berkurang stoknya 100. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus nomor 3, di mana trigger melengkapi data otomatis. Tujuannya, trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user dengan studi kasus pada tabel transaksi. Dengan terdapat file ID transaksi, ID user, tanggal, dan total harganya. Di mana mahasiswa membuat trigger agar tanggal itu otomatis diisi tanggal sekarang, tanpa kita perlu inputkan tanggal tersebut. Nah, lanjut saja untuk langkah-langkahnya. Kita pergi ke tabel transaksi. Selanjutnya kita ke trigger. Kita create new trigger, di mana kita asumsikan bahwa trigger name-nya yaitu tanggal transaksi. Pada tabel transaksi dengan time before dan event-nya insert, kita definisinya, kita ketik begin, set new tanggal transaksi sama dengan now. Kita asumsikan bahwa tanggal transaksi ini terjadi ketika user menginputkan transaksi di hari itu juga. Oke, kita go. Nah, maka trigger di sini sudah terbuat. Selanjutnya kita langsung saja pada studi kasus. Studi kasusnya kita bisa asumsikan dengan insert into transaksi dengan ID transaksi, ID user, dan total bayarnya. Lalu dengan value ada di 6009, ID transaksi dengan ID transaksi 6009, dengan ID user 4568, dengan total bayarnya yaitu 50.000. Kita asumsikan begini saja. Selanjutnya kita go. Nah, artinya sudah ada data transaksi baru yang tadi dengan ID transaksi 6009. Selanjutnya bagaimana kita mengetahui apakah tanggal maupun waktu tersebut valid? Nah, kita cek saja pada select bintang from transaksi, where ID-nya yang kita sudah tentukan tadi. ID transaksinya yaitu sama dengan 6009. Nah, di sini sudah tercantum bahwa ID transaksi 6009 dengan ID user 4568 dengan total bayar 30.000, maka tanggal transaksi itu langsung otomatis terinput bahwa tanggal transaksinya pada tanggal 11 di bulan 3 tahun 2026 dengan rentang waktu pada jam 12.32. Jam 12 lebih 33 menit 42 detik. Maka dapat kita simpulkan bahwa tugas yang ketiga itu berhasil. Kita bisa men-set transaksi tadi dengan menggunakan trigger yang telah kita buat. Terutama pada trigger yang tugas 1, yaitu trigger
cek stok dan cek harga, bahwa diasumsikan bahwa harga tidak boleh kurang dari 0 dan hal tersebut valid. Lalu selanjutnya stok tidak boleh kurang dari 0 dan hal tersebut valid akan menunjukkan error dari masing-masing data tersebut. Selanjutnya untuk tugas 2 yaitu stok otomatis, bahwa ketika kita melakukan order detail atau melakukan order, maka stok otomatis akan berkurang. Lagi-lagi, hal tersebut merupakan bantuan dari triggers. Yang terakhir, di tugas 3 ini, kita bisa menentukan tanggal otomatis hari ini atau saat kita order dengan triggers tadi. Mungkin itu saja pemaparan tugas atau pengerjaan tugas pertemuan 5 mengenai konsep trigger dalam database. Ada kurang maupun lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.